Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat atau dimakruhkan sholat pada waktu tersebut. Pada halaman 91 kitab Fathul Qorib kalian, faslun fil awqatil lati tukrahus sholatu fiha. Fasal menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan menjalankan sholat. Waktu-waktu yang dimakruhkan menjalankan sholat. Tahriman kama fir raudhati. Makruh tahrim seperti dijelaskan pada kitab Ar-Raudhah. Wa syarhil muhadzabi, dan pada kitab Syarah Muhadzab. Huna di sini. Huna di bab ini. Maksudnya seperti itu. Wa tanzihan, dan makruh tanzih. Kama fit tahqiqi, seperti halnya pada kitab At-Tahqiq. Wa syarhil muhadzabi, dan syarah al-muhadzab. Fi nawaqidil wudu'i, dalam bab nawaqidil wudu', dalam bab menjelaskan perkara yang membatalkan wudu. Jadi di sini menjelaskan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat atau makruh. Nah, makruh dalam penjelasan di sini dibagi menjadi dua. Ada kalanya makruh tahrim. Makruh itu adalah sesuatu jikalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau dosa. Begitu pula ketika ditinggal, tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Namun jikalau dilakukan itu tidak disukai. Makanya makruh. Makruh itu dibenci. Akan tetapi tidak sampai dosa. Berbeda halnya kalau haram. Kalau haram dilakukan mendapatkan dosa, ditinggalkan tidak masalah atau mendapatkan pahala. Nah, maka dari itu di sini makruh dibagi menjadi dua. Tahrim, artinya tahrim itu kemakruhan yang mendekati keharaman. Dan tanzih, kalau tanzih makruh yang standar, artinya tidak sampai sangat atau tidak sampai mencapai ke haram, tetapi lebih condong ke diperbolehkan. Nah, waktu tersebut itu ada berapa? Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha. Ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Illa sholatun laha sabab, kecuali sholat yang memiliki sebab. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Imma mutaqaddimun, ada kalanya sebab yang lebih dulu, ada kalanya sebab yang dulu. Contohnya kalfaitati, seperti sholat yang tertinggalkan. Seperti sholat yang tertinggalkan, qadha semisal. Au muqaranun, atau sebab yang bersamaan pada waktu itu, bersamaan. Contohnya kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana. Wal istisqai, dan sholat istisqa. Nah, di sini maksud daripada tidak diperbolehkan sholat di sini adalah ketika sholatnya itu sholat mutlak, sholat yang tidak memiliki sebab. Namun kalau sholatnya memiliki sebab, artinya sebab itu ada alasan untuk dia sholat. Alasan ini yang menentukan adalah syariah. Nah, alasan di sini, sebab ini dibagi menjadi dua. Ada kalanya yang sebab yang sudah dulu atau sebab yang bersamaan. Nah, sebab yang dulu itu apa? Seperti dia ketinggalan sholat. Artinya sudah waktunya udah habis, dia belum melakukan sholat.
Nah, ini namanya sebab mutaqaddim. Makanya dicontohkan sholat yang ditinggalkan tidak pada waktunya. Nah, atau sebab yang muqarin atau muqaron. Muqaron itu sebab yang bersamaan seperti sholat kusuf. Kenapa melakukan sholat kusuf? Karena gerhana. Kenapa melakukan sholat istisqa? Karena saat ini lagi butuh hujan, butuh air. Nah, kemudian kita membahas satu persatu waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu apa aja. Yang pertama, fal'ula minal khamsati. Yang pertama dari 5 waktu. Waktu pertama dari 5 waktu itu as-sholatul lati la sababalaha. Salat yang tidak memiliki sebab. As-sholatul lati la sababalaha, salat yang tidak memiliki sebab idza fu'ilat. Apabila dilakukan ba'da sholati subhi. Ini yang pertama. Waktu yang pertama ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Watastamiru al-karahatu watastamiru dan berlangsung al-karahatu kemakruhan. Kemakruhannya berlangsung hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Nah, setelah subuh seperti ini, ini makruh untuk menjalankan sholat. Maka dari itu tidak ada sholat ba'diyah sampai matahari terbit. Wasani, dan yang kedua as-sholatu inda tulu'iha. Sholat saat terbit matahari. Sholat saat terbit matahari. Fa'idha tola'at, apabila matahari telah terbit, hatta tatakamala, sehingga sempurna. Berarti sempurna, kelihatan semua, matahari sudah kelihatan semua. Watartafi'a, dan menjadi tinggi, naik ke atas. Qadra rumhin, sekadar 1 tombak. 1 tombak itu berapa? 1 tombak ya kira-kira orang berdiri tegak atau dengan dia melambaikan tangan. Ya kurang lebihnya 1,5 meter atau 1 meter 670-an. Fi ra'yil aini, pada penglihatan mata. Dikira-kirakan itu sudah kadar 1 tombak, berarti nanti boleh untuk melakukan sholat. Makanya ada sholat namanya sholat isyraq atau suruk, atau ini adalah awal daripada waktu duha. Jadi waktu duha itu tidak kok terbitnya matahari awal, itu enggak, akan tetapi sampai matahari tingginya itu 1 tombak atau setegak manusia dengan melambaikan tangan. Wasani, yang kedua, waktu yang kedua tadi udah ya. Yang kedua yaitu ketika matahari terbit. Jadi subuh itu sendiri, setelah sholat subuh maksudnya, kemudian matahari terbit. Yang ketiga wasalisu, yang ketiga as-sholatu idastawat. Sholat apabila matahari di waktu istiwa. Sholat apabila matahari di waktu istiwa. Hatta tazula an wasatis samai, sehingga bergeser dari tengah-tengah langit. Wa yustasna min dzalika yaumul jumu'ah. Wa yustasna, dan dikecualikan min dzalika, dari hal tersebut, dari waktu istiwa, yaumul jumu'ati, hari Jumat. Kalau hari Jumat ini khusus untuk hari Jumat enggak masalah. Sebabnya hari Jumat itu untuk ibadah. Fala tukrahu as-sholatu fihi, maka tidak dimakruhkan sholat pada hari Jumat. Pada hari Jumat waktal istiwa'i, pada waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu yang mana matahari ketika berada tepat di atas kepala kita.
sebelum waktu zuhur. Baik. Wakada haramil Makkah, begitu pula dikecualikan haram Makkah, Masjidil Haram. Wakada haramul Makkah, wakada haramul Makkati al masjid wa huirihi. Begitu pula haram Makkah, al masjid baik berupa masjid, wakada haramul Makkata ya, wakada haramul Makkata. Begitu pula haram Makkah, tanah haram, al masjid baik berupa masjid, Masjidil Haramnya, wa ghairihi dan yang lainnya sekitar Masjidil Haram. Begitu pula dikhususkan tidak dimakruhkan. Fala tukrahu as-salatu fihi, maka tidak dimakruhkan salat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Fi hadhil awqati kulliha, pada waktu-waktu ini semua. Pada waktu-waktu ini semua. Sawa'un shalla sunnatat tawafi, baik dia salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf, wa ghairaha dan selainnya. Wa ghairaha dan selainnya. Nah, sebabnya kalau di Masjidil Haram, baik itu orangnya haji atau tidak, ihram atau bukan, di sana tidak dimakruhkan. Sebabnya hayatnya itu adalah dia melakukan ibadah. Warabi'u, yang keempat, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta tauruba syamsu, sehingga matahari terbenam. Sehingga matahari terbenam. Yang keempat adalah ketika sholat asar, setelah sholat asar. Nah, kita udah sholat asar nih. Habis itu nggak ada sholat ba'diyah dan tidak disunahkan untuk sholat yang lain. Sholat yang lain itu sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sampai matahari terbenam. Kemudian yang kelima, wal khamisu, yang kelima indal ghurubi, ketika matahari terbenam, indal ghurubi lisyamsi, ketika matahari terbenam, idza danat lil ghurubi, apabila telah mendekati maghrib atau waktu saat matahari terbenam. Idza danat lil ghurubi, apabila mendekati waktu maghrib, mendekati matahari terbenam. Maksudnya lingkarannya itu lingkaran matahari mulai terbenam. Hatta yatakamala ghurubuha, sehingga terbenam secara sempurna. Sehingga terbenam secara sempurna. Nah, ini juga waktu tersendiri. Tadi setelah sholat asar itu dimakruhkan untuk sholat. Begitu pula ketika matahari mulai terbenam. Lingkarannya mulai terbenam. Nah, di sini berarti juga waktu tersendiri, yaitu waktu dimakruhkan untuk sholat sampai matahari tersebut terbenam dengan sempurna. Jadi kesimpulan di sini adalah ada 5 waktu, yang mana 5 waktu ini tidak dibolehkan untuk melakukan sholat. Ini hukum tidak dibolehkan, yaitu tidak sampai haram, akan tetapi makruh. Nah, makruh sendiri dibagi menjadi 2, makruh tahrim sama makruh tanzih. Kalau makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Kalau makruh tanzih, makruh yang mendekati diperbolehkan. Nah, ini menurut versi Raudhah tadi di depan dijelaskan itu makruh tahrim. Ini sama-sama Imam Nawawi yang menjelaskan, akan tetapi di dalam kitab yang berbeda. Nah, 5 waktu itu apa aja dan bagaimana kriteria sholat yang tidak diperbolehkan? Yaitu sholat yang tidak diperbolehkan adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Contohnya apa Ustaz? Sholat tidak memiliki sebab. Nah, contohnya sholat sunnah mutlak itu tidak memiliki sebab. Namun ketika memiliki sebab yang dulu, sebab yang mendahului, contohnya sholat qadha, dia ketinggalan sholat
pada waktunya. Nah, otomatis ini kan dia mempunyai sholat yang ada sebab. Mengkodok sholat boleh. Maka dari itu dilakukan kapanpun sholat kodok boleh. Atau sebab yang bersamaan. Contohnya tadi dicontohkan sholat istisqa, sholat kusuf, atau bahkan sholat tahiyatul masjid, sholat syukril wudu. Ini juga waktunya sudah dulu dan ketika tahiyatul masjid bersamaan. Ini boleh. Namun kalau sholat tidak memiliki sebab, ini baru tidak boleh. Sholat sunnah mutlak tadi kan. 5 waktu itu apa? Yang pertama, setelah orang sholat subuh. Setelah sholat subuh, waktu subuh dia sudah sholat. Habis itu nggak ada ba'diyah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbit. Mulai terbit, mulai kelihatan lingkaran matahari. Sampai matahari tingginya sekadar 1 tombak atau setegak manusia dengan melambaikan tangan. Itu 2. Kemudian yang ketiga, ketika waktu istiwa. Waktu istiwa yaitu saat matahari berada tepat di atas kepala. Ketika jam 12-an kurang lebihnya sebelum waktu zuhur. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar. Setelah sholat asar, bukan waktu asar ya, setelah orang itu menjalankan sholat asar. Makanya tidak ada ba'diyah asar. Yang terakhir, saat matahari mulai terbenam, lingkarannya mulai terbenam sampai terbenam dengan sempurna. Ini yang terakhir. Makanya ketika sudah terbenam dengan sempurna, baru masuk waktu maghrib. Ini boleh melakukan sholat lagi. Demikian itu kesimpulan dari materi kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung wapri Ustadz. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.